Selamat pagi, perkenalkan saya Marcelino Aditya Mahendra, dosen tetap di Prodi Desain Produk Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Desain Produk KRIA. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Desain Produk semester 4 dengan kode mata kuliah DS4155 berbobot 5 SKS, diselenggarakan dalam 30 kali pertemuan tatap muka dengan rincian pertemuan materi 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan kelas studio yang didasarkan pada pendekatan kriya atau craftsmanship. Hal yang ingin ditekankan dalam desain produk kriya adalah mahasiswa dapat mengkonstruksikan cara berpikir desain serta mengembangkan alternatif gagasan melalui pemahaman terhadap bakat material, alat yang digunakan, dan cara pengolahan material. Sedangkan pada luarannya, mahasiswa diminta untuk mengembangkan desain produk fungsional berbasis eksplorasi teknik dan material dengan mempertimbangkan unsur budaya dalam lingkup industri kecil bahkan menengah. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu dari mata kuliah ini meliputi CPL 0501, CPL 6201, CPL 6203, CPL 6205, CPL 6206, CPL 6207, dan telah divalidasi oleh koordinator rumpun mata kuliah serta kaprodi dari desain produk UKDW. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. Melakukan identifikasi, kategorisasi, dan menyusun peta kriya melalui material, alat, serta cara pengolahan. 2. Melakukan metode penelitian dan perancangan berbasis pendekatan kriya atau craftsmanship untuk menemukan masalah desain. 3. Melakukan pengembangan gagasan dan merancang alternatif gagasan untuk memunculkan kebaruan produk melalui pendekatan kriya. 4. Menciptakan kebaruan produk menggunakan pendekatan kriya dan menjadi komoditas daerah atau komunitas. 5. Menyampaikan gagasan dan produk knowledge melalui media visual. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi beserta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa dalam sistem e-kelas UKDW, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment yang dilakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui tugas individu dan tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Dan selanjutnya, sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah kuliah atau transfer knowledge, kemudian small group discussion, kemudian case study, kemudian project based learning, kemudian problem based learning and inquiry, dan case based learning. Referensi pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah beberapa pustaka yang relevan serta penelitian dan pengabdian dosen terdahulu yang relevan juga. Baik, berikut merupakan video proses pembelajaran pada mata kuliah Desain Produk KRIA dengan materi pada pertemuan kedua, yakni tentang pengembangan peta KRIA. Selamat pagi, teman-teman. Ya. Hari ini kita pertemuan kedua dari mata kuliah Desain Produk KRIA. Kemarin, minggu lalu kan kita sudah datang ke Museum Affandi. Kita sudah kunjungan, sudah bertemu dengan pengurus di Museum Affandi, sudah di-spill sedikit juga untuk 1 semester ke depan, apa yang akan kita buat di mata kuliah Desain Produk KRIA. Gitu ya. Kalau umpamanya teman-teman perhatikan, di slide kita di depan, kok nggak berdoa dulu ya? Lupa. Yuk, ulang yuk.
Oke. Selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi, selamat datang di kelas Desain Produk Kria. Hari ini adalah pertemuan kedua teman-teman setelah kemarin minggu lalu kita sudah datang ke Museum Affandi, kunjungan, berkeliling, terus kemudian kita sudah melihat beberapa karya dari Pak Affandi itu sendiri. Sebelum kita mulai kelas pagi hari ini, ada kalanya untuk kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, oke. Hari ini, pagi ini teman-teman, saya akan memberikan sedikit kata kunci yang akan teman-teman gunakan dalam satu semester ke depan. Karena kita ada di mata kuliah studio, di semester 4 ini, studio desain produk Kria, kita akan bertemu seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Rabu. Di hari Rabu ini, kita akan sedikit membahas apa yang sudah kemarin teman-teman pelajari di pertemuan pertama pada saat teman-teman berkunjung ke Museum Affandi. PR besarnya kita di semester ini adalah translating Affandi's DNA into craft. Sesuai dengan apa yang ada di depan, teman-teman nanti dalam satu semester akan mencoba untuk membuat yang namanya merchandise. Bukan souvenir, tapi merchandise. Beda ya teman-teman ya, kemarin kan sudah dijelaskan apa bedanya souvenir dan merchandise. Kita di pertemuan ini akan sedikit lebih dalam lagi membahas apa itu bedanya souvenir dan merchandise pada pertemuan kali ini. Oke, ya. Ini adalah dua hal yang sangat penting yang akan teman-teman pegang pada saat teman-teman melakukan proyek pengembangan merchandise dari Museum Affandi. Dua hal ini adalah benar-benar apa yang harus teman-teman pegang, teman-teman hayati pada saat selama satu semester ini, efektif mungkin selama 4 bulan atau 5 bulan ya, untuk teman-teman benar-benar bisa mengembangkan merchandise yang ada untuk Affandi. Beda halnya jika teman-teman akan membuat merchandise untuk kampus umpamanya, atau teman-teman diminta untuk membuat merchandise untuk brand-brand tertentu. Tentu saja harus ada sesuatu yang berbeda atau harus ada yang sangat khas dari merchandise tertentu, sehingga bisa membedakan merchandise yang satu dengan merchandise yang lain. Karena semester ini tema kita adalah untuk membuat merchandise dari Museum Affandi, tentu saja keaffandian itu harus muncul ya teman-teman ya. Oke, ya ini adalah dua hal yang mungkin bisa berbeda pada saat teman-teman membuat merchandise secara umum, umpamanya teman-teman membuat merchandise untuk pernikahan mungkin ya, kalau menikah mungkin sebutannya mungkin biasanya souvenir gitu ya, souvenir nikah atau mungkin souvenir dari datang dari acara tertentu begitu. Biasanya kalau souvenir umum kita bisa lihat ya, fokusnya adalah harganya yang murah, lalu kemudian produksi massal, lalu kemudian biasanya produknya sama, yang beda hanya pada ditempelkannya stiker atau logo. Itu kan jatuhnya adalah souvenir yang umum banget begitu ya, sehingga secara harga bisa diproduksi secara murah begitu. Contohnya nih, gantungan kunci plastik. Gantungannya sama, gantungannya generik. Bahannya juga sama, tetapi paling yang beda adalah logonya. Kalau umpamanya ada souvenir dari kampus tertentu, umpamanya kampus kita, dari kampus Universitas Kristen Duta Wacana, berarti logonya hanya logo UKDW. Kalau mau ganti kampus yang lain, tinggal ganti logonya saja. Itu kan sangat generik. Berbeda pada saat kita membuat craft merchandise atau kria, yang di mana semester ini kita akan mempelajari tentang hal ini. Fokusnya itu adalah pada yang pertama ada nilai narasi, kemudian keunikan material, lalu kemudian teknik tangan dan pengalaman emosional. Kenapa 4 hal ini penting? Karena di semester 4 ini teman-teman tidak hanya didasari dengan mata kuliah desain produk kria, tetapi di hari Kamis besok teman-teman juga akan ada kelas teknik dan material lokal. Nanti bertemu dengan saya juga, nanti bersama Pak Henry. Di sana kita akan sedikit banyak akan belajar tentang teknik, kemudian alat, kemudian bahan-bahan yang ada
terutama material lokal. Tetapi di sini, di kelas desain produk kria, kita akan belajar untuk bagaimana mendevelop produknya, sehingga dua mata kuliah ini akan saling berkolaborasi. Oke, ya. Apakah ada yang ingat kemarin pada saat di museum, apa saja yang teman-teman temukan? Apa yang bisa ditemukan kemarin di Museum Affandi? Ada yang mau membantu menjawab? Mobil. Kak Ubi, apa Kak? Mobil. Ada mobil ya? Mobil dari Pak Affandinya. Oke, mobil dari Pak Affandinya. Ikut dipajang juga ya. Terus kemudian ada apa lagi selain mobil? Lukisan, tentu saja lukisan ya. Berbagai lukisan dari koleksi Pak Affandi juga dipajang di sana. Tetapi kemarin kalau kita perhatikan, kita datang ke sana, ada juga katalog berupa buku dari koleksi Pak Affandi. Ada sangat banyak koleksinya. Kalau kita bandingkan, Pak, kok ada yang tidak ada di museum? Tentu saja tidak semua karya dari Pak Affandi dipajang. Sudah ada yang laku. Kemarin harganya berapa? Ada yang sampai 200 juta, ada yang hampir 1 M, ada yang lebih dari 1 M, sehingga harganya sangat-sangat tinggi. Kalau kita bilang sebagai seorang seniman, beliau sudah bisa menghasilkan karya-karya yang sangat bernilai tinggi. Oke, ada lukisan, ada mobil, ada apa lagi? Ada barang-barang barang-barang yang dipakai oleh Pak Affandi. Barang-barang pribadi seperti apa? Kemarin ada ya alat untuk merokok ya, cerutu, cangklong namanya kalau di bahasa Jawa. Terus kemudian ada alat-alat yang digunakan untuk melukis juga. Kemudian ada barang-barang pribadi seperti baju, celana dan yang lain-lain juga. Sandal juga ada Kak. Oke. Oke. Ya. Ini adalah PR besar kita di semester ini, teman-teman. Pada saat kita ingin menerjemahkan jiwa keaffandian itu ke dalam sebuah produk, terutama di semester ini kita belajar tentang produk kria, yang harus teman-teman pegang betul-betul adalah, yang saya tulis di tujuan ya, membuat sosok Affandi ini berbicara melalui benda sehari-hari. Kenapa kok benda sehari-hari? Tentu saja tidak semua pengunjung itu bisa membawa atau membeli karyanya Pak Affandi. Ya, kita perlu mengumpulkan uang berapa banyak untuk bisa membeli karya Pak Affandi. Kecuali memang kolektor ya. Oke, sehingga gimana nih? Ada pengunjung datang ke Museum Affandi, lalu kemudian dia ingin untuk ada semacam apa ya, bisa dibilang oleh-oleh begitu, apa yang bisa dibawa dari museum untuk dibawa pulang. Nah, itulah teman-teman ya. Satu kata kuncinya di semester ini adalah merchandise. Bukan souvenir tapi merchandise. Sehingga kalau souvenir seperti tadi ya, bersifat remeh, tapi kalau merchandise adalah sesuatu yang punya bernilai. Lalu kemudian fokusnya teman-teman, jangan lupa di semester ini adalah kria. Teman-teman perlu untuk membawa merchandise ini bergabung dengan dunia kria, sehingga nantinya material yang teman-teman gunakan, teknik yang teman-teman pakai, lalu kemudian jenis produk yang dipakai juga harus diperhitungkan. Oke, ya, ada satu hal yang menarik sebenarnya pada saat teman-teman melihat Museum Affandi, yaitu adalah atmosfernya. Banyak elemen-elemen desain di Museum Affandi yang sangat menarik. Yang saya highlight di sini adalah arsitektur pelepah pisang. Kalau teman-teman perhatikan kemarin, ada cerita dari Bu Tata, cucunya Pak Affandi, bercerita bahwa Pak Affandi punya sentimental tersendiri terhadap pelepah pisang. Karena pada saat kecil pernah sakit cacar, lalu kemudian ibunya melumuri dia obat, lalu kemudian membungkus dengan pelepah pisang. Pak Affandi ingat bahwa zaman kecil pelepah pisanglah yang menyelamatkan dia, lalu kemudian saat besar menginspirasi dia untuk membuat karya-karya yang memiliki ikon pelepah pisang. Selain pelepah pisang, ada juga tadi ya, sudah disebutkan ada koleksi mobil tua, lalu kemudian ada galeri personal, barang-barang personal beliau. Oke, ini ada sedikit pertanyaan pemantik ya teman-teman ya. Dari yang sudah kita bahas tadi, mana yang paling bisa kita bawa pulang ke rumah dalam bentuk benda fungsional?
Apakah mejanya yang di museum akan kita bawa? Tentu tidak. Mejanya terlalu besar. Lalu kemudian apa? Lukisan, hitungannya teman-teman maling nanti kalau umpamanya bawa lukisan ya. Jadi benda fungsional apa yang kira-kira bisa dibawa? Kalau merchandise, teman-teman ada yang pernah main ke museum atau museum tidak harus Museum Affandi? Ada yang pernah lihat merchandise-nya? Bentuknya apa? Arjok ke Arjok pernah ya kak ya? Ya. Bentuknya apa kak? Biasanya kayak Merchandise-nya. daily wear pakaian, kadang-kadang kalau dia collab ada Yes. seperti parfum dari Brazil. Yes. Oke. Ada sesuatu yang bisa dipakai ya. Ada topi, ada jaket, ada apalagi tote bag, tumbler juga iya, kaos tadi iya ya. Terus kemudian ada parfum, parfum itu cukup menarik juga. Oke. Itu adalah beberapa produk sehari-hari yang bisa teman-teman terapkan untuk menjadi merchandise. Oke, kita next ya. Ya, ada satu strategi teman-teman yang namanya adalah strategi trickle down. Pada saat ada sesuatu yang tidak bisa digapai, lalu kemudian kita ingin sesuatu itu diturunkan menjadi sesuatu yang bisa digapai. Itu adalah strategi trickle down. Di sini kita lihat karya seni dari Pak Affandi punya nilai yang sangat tinggi, punya harga yang tinggi, kesannya itu jauh, ya. Terus kemudian hanya bisa dilihat, sangat mahal. Itu adalah salah satu ciri dari karya seni. Sedangkan untuk merchandise sendiri adalah sesuatu yang bisa disentuh, bisa dipakai, bisa dipergunakan langsung. Kita mencoba untuk menggabungkan dua hal ini untuk jadi satu produk kriya tertentu yang akan bisa diterapkan menjadi merchandise di Museum Affandi. Tantangan desainnya di sini ya teman-teman ya, selama 1 semester nanti adalah tidak hanya sekedar untuk menempel stiker lukisan Affandi atau mukanya Pak Affandi atau logonya Affandi pada produk tertentu. Tetapi produk harus memiliki tekstur, materialitas yang mencerminkan semangat Affandi. Nah, ini yang mungkin agak susah dari semester ini teman-teman ya, bagaimana melihat keaffandian ini untuk bisa ditranslate menuju produk. Oke, ya. Ini adalah salah satu poster yang mungkin teman-teman kemarin juga sudah lihat di Museum Affandi, Bung Ayo Bung, ya. Salah satu poster yang dibuat oleh Pak Affandi bersama teman-temannya untuk menggelorakan semangat melawan penjajah, gitu ya. Di sini bisa kita lihat ada garis pelototan, itu sangat terlihat Affandi sekali, lalu kemudian tekstur kasarnya yang sangat bisa terlihat Affandi, lalu kemudian warna yang ekspresif ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan dari lukisan atau karya-karya Pak Affandi, semuanya menampilkan warna-warna yang sangat membumi, warnanya sangat alam. Kalau sekarang istilahnya apa? Earth tone gitu ya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini ada sedikit quote yang mungkin teman-teman bisa pegang selama 1 semester ini. Mungkin terlihat remeh, tetapi ini yang seharusnya teman-teman bisa lakukan di semester ini. Jangan hanya membuat benda yang ada di toko oleh-oleh, buatlah benda yang pantas berada di galeri Maestro Affandi. Besok di akhir semester ini, beberapa dari karya teman-teman yang terpilih akan dikurasi, lalu kemudian dipajang dan diproduksi secara massal oleh Museum Affandi. Jadi pergunakan teman-teman kesempatan di semester ini untuk benar-benar bisa melengkapi portofolio desain teman-teman. Gitu ya. Jadi bayangkan sebelum lulus teman-teman sudah punya produk yang sudah bisa dikoleksi oleh pengunjung Affandi. Oke, ini ada beberapa masalah yang mungkin akan saya bantu untuk rumuskan supaya teman-teman bisa merumuskan keaffandian ini secara lebih mudah ya teman-teman ya. Ada 3, yang pertama adalah secara visual. Kalau teman-teman lihat karya-karya Pak Affandi, ada banyak teknik yang digunakan, tetapi teknik yang paling terlihat adalah teknik pelotot. Pak Affandi tidak menggunakan kuas, tetapi langsung menggunakan tube dari catnya langsung dipelototkan. Itu bahasa Jawa ya, pelotot. Ada beberapa icon-icon juga ya. Kalau teman-teman lihat di hampir di setiap lukisannya ada icon matahari. Nah, di sini kenapa Pak Affandi menggunakan matahari, nanti silakan dicari tahu ya. Tadi sudah saya spill untuk yang daun pisang, untuk yang matahari dan yang lain nanti bisa minta tolong untuk dicari. Lalu kemudian palet warnanya palet warna bumi. Tadi ya sudah saya jelaskan juga. Ini nanti akan masuk ke icon dan shape.
icon secara bentuk dan shape secara bentuk luarannya. Nanti teman-teman akan bisa melihat dari dua aspek ini mana yang akan bisa diadaptasi. Lalu kemudian secara habit atau lifestyle. Jadi tidak hanya secara karyanya Pak Avandi saja yang bisa dilihat, tetapi dari habit atau lifestyle-nya Pak Avandi itu juga bisa diambil dan diadaptasi untuk jadi produk. Contohnya Pak Avandi yang merakyat, kemudian menggunakan sarung, sering pakai sarung. Kemudian ada mobil lamanya yang sudah dimodif, hingga bagaimana cara beliau untuk menghargai alam, itu juga bisa teman-teman ambil untuk masuk ke aspek konsep dan utility. Lalu kemudian yang terakhir, secara filosofi, hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan sesama, itu nanti akan bisa teman-teman masukkan dalam aspek konsep dan utility. Secara kegunaan nanti teman-teman akan bisa mengadaptasi hal itu. Oke, ini adalah beberapa masalah yang mungkin secara aspek desain bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah usahakan produknya berukuran kecil, jangan terlalu besar. Kalau teman-teman tadi membuat meja atau membuat kursi atau membuat produk yang besar-besar, bayangkan kalian datang ke Museum Avandi, lalu kemudian membawa barang itu. Iya kalau kalian dari Jogja, kalau kalian dari luar Jogja, repot ke, iya bisa dikirim juga, tapi mahal ya. Gitu ya. Teman-teman kalau naik pesawat juga bagasinya juga terlalu besar ya. Oke. Lalu kemudian silakan teman-teman bisa mencari alternatif produk yang tentunya fungsional, tetapi yang kompleks ya teman-teman ya. Ukurannya tidak terlalu besar. Silakan diperhatikan juga sifat portabilitasnya, bisa dibawa ya, kalau portable kan sesuatu yang bisa dibawa dan bisa dipindahkan begitu. Tapi tetap punya nilai fungsi. Ya, Pak, gelang juga ada fungsinya, betul. Tetapi itu nanti akan terlihat remeh. Teman-teman bisa men-stretching fungsi dari gelang itu, umpamanya, oh gelang untuk couple, tapi gelang couple yang bisa di-custom. Nah itu kan jadi secara fungsi dia akan lebih kompleks, begitu ya. Oke, ini ada contoh, ide awalnya adalah gantungan kunci. Gantungan kunci kan terlihat remeh ya, tetapi secara transformasi kriya bagaimana? Apa yang bisa dibuat? Contohnya saya kasih contoh ya, personal object holder dari kulit yang disamak nabati menggunakan teknik carving yang mengikuti alur garis lukisan Avandi. Sehingga bukan plek-ketiplek 100% hanya memindahkan image-nya lukisan Avandi ke dalam karyanya kalian. Jangan seperti itu, tetapi ambillah esensinya dari karyanya Pak Avandi. Contoh yang kedua, ide awalnya adalah tas belanja atau tote bag. Tote bag kan biasa ya, teman-teman datang mencari souvenir atau merchandise, datang ke Jogja, beli di Malioboro, tote bag-nya Jogja, I love Jogja, biasanya begitu. Apakah kita buat I love Pak Avandi? Jangan. Tidak ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana pengembangannya. Yang pertama adalah tas berbahan kombinasi tenun ATBM dan menggunakan material kayu, kemudian tekstur tenunnya meniru gradasi warna matahari dari Avandi. Nah, itu kan menarik ya teman-teman. Oke, ya. Ini pegangan teman-teman besok pada saat mengembangkan proyek ini selama 1 semester. Teman-teman nanti akan saya minta untuk membuat peta kriya. Peta kriya ini nanti akan terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah keavandian tadi, bisa termasuk aspek shape, icon, dan konsep. Lalu kemudian kriyanya itu nanti akan masuk teknik dan material. Lalu kedua adalah si merchandise-nya. Itu akan masuk aspek utility, secara fungsi dia berfungsi sebagai merchandise yang seperti apa gitu. Oke. Ini adalah mungkin bisa dibilang contoh ya pada saat teman-teman nanti menyusun peta kriya, apa yang akan bisa dilakukan. Yang pertama, teman-teman harus memilih materialnya. Jangan lupa materialnya harus material lokal ya teman-teman ya. Ada kayu, tanah liat, serat alam, kulit, dan yang lain-lain. Bebas, Pak gimana dengan serat karbon? Jangan. Kalaupun teman-teman mau menggunakan material-material yang bukan material lokal, diperbolehkan, tetapi persentasenya mohon diperhatikan supaya jangan terlalu banyak, gitu ya. Terus kemudian alatnya, alat yang bisa digunakan untuk teman-teman membuat itu seperti apa. Lalu kemudian tekniknya atau cara pembuatannya, bagaimana cara mengolah supaya si karakter Avandi ini muncul, itu juga harus teman-teman perhatikan ya. Kemudian yang terakhir, profil perajin. Teman-teman nanti akan diminta di semester ini untuk berkolaborasi dengan pengrajin lokal. Jadi teman-teman tidak hanya
tahu bagaimana caranya mendesain, tapi harus tahu juga bagaimana caranya membuat produk tersebut. Kami di sini tidak meminta untuk teman-teman bisa 100% melakukan produksinya secara sendiri. Kami sadar teman-teman ini belajar sebagai seorang desainer, sehingga perlu bantuan pengrajin. Apakah boleh, Pak? Boleh, silahkan. Oke, ya ini persiapan untuk kita hari ini. Teman-teman silakan nanti membuat kelompok ya, terdiri dari 3-4 anggota. Silakan nanti dikumpulkan nama kelompoknya, nanti kirim ke grup WA DP Kria ya. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan hari ini, yaitu yang pertama adalah silakan untuk memilih objek dari Museum Affandi yang paling berkesan dari setiap orang. Jadi setiap orang nanti silakan berdiskusi dalam satu kelompok, apa nih kira-kira 3 objek yang menurut kalian menarik, lalu kemudian silahkan disertakan alasannya. Lalu yang kedua, nanti silahkan teman-teman memilih 5 jenis merchandise yang kira-kira akan teman-teman buat, begitu ya. 5 merchandise beda-beda. Kalaupun dalam satu kelompok ada yang sama, usahakan tidak terlalu banyak yang sama, begitu ya. Oke, silakan nanti terus kemudian dicatat dan dikumpulkan ke kolom tugas di e-kelas. Nanti saya akan buat kolom tugasnya di e-kelas. Nanti perwakilan kelompok saja yang mengupload, cukup 1 saja nggak apa-apa. Oke, ya. Nanti teman-teman setelah ini juga akan ada tugas mandiri yang akan teman-teman perlu untuk buat selain tugas kelompok tadi ya. Silakan nanti buatlah peta krianya dari 5 merchandise yang sudah teman-teman pilih. Tadi ada 3 aspek ya, nanti silakan dilihat di materi juga akan saya upload di e-kelas, nanti silakan di-download. Lalu kemudian silakan dipresentasikan dan didiskusikan di dalam kelompok. Peta kria yang sudah teman-teman buat ini tadi silakan dipresentasikan. Silakan dicatat juga dan dikumpulkan ke kolom tugas e-kelas juga. Sehingga tidak hanya teman-teman, Pak saya sudah punya peta krianya nih Pak, gitu. Terus kemudian habis ini ngapain Pak? Nah ini silakan teman-teman berdiskusi dengan satu kelompok ya. Oke, ya. Begitu teman-teman ya. Silakan setelah ini teman-teman berkumpul, silakan membuat kelompok 3-4 orang tadi ya. Lalu kemudian dikumpulkan. Nanti kalau ada yang bertanya, bisa silakan maju ke depan. Saya akan standby di depan. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Yuk, silakan berkumpul dalam kelompok ya. Ya. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah desain produk Kria pada Prodi Desain Produk Universitas Kristen Duta Wacana. Video ini saya gunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera.